Shalom untuk teman-teman semua. Saya kembali mau berbagi pembelajaran firman dengan teman-teman semua melalui video ini. Pembelajaran firman kita akan didasarkan dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Saya akan sampaikan pembelajaran firman ini dalam terang topik orang benar akan hidup oleh percayanya. Seperti itu ya, dalam bahasa Batak dikatakan halak partigori manguludo binahenik hapor siauna. Teman-teman semua, kita mulai dari latar belakangnya dulu ya. Seperti ini teman-teman. Karena dosa-dosa Israel, Yahweh mengumumkan penghukumannya, penghakimannya segera datang. Jadi Nabi Habakuk di sini dia menerima rencana penghakiman Tuhan itu, dan teman-teman tahu Nabi Habakuk ini rupanya dia tidak bisa menerima tentang keputusan Yahweh yang akan menghukum bangsanya, yaitu bangsa Israel sendiri. Karena Habakuk tidak bisa menerima rencana Yahweh itu, Habakuk pun berdiri di hadapan Yahweh untuk meminta penjelasan, meminta klarifikasi seperti itu. Supaya Habakuk bisa memahami dengan lebih baik dan lebih jelas tentang apa yang sudah dia dengar tentang penghukuman itu, atau yang dia alami penglihatan seperti itu ya. Jadi itu bisa kita temukan di pasal 1 teman-teman. Di pasal 1 dijelaskan di sana bahwa Yahweh tidak senang melihat hidup orang Israel. Sehingga Yahweh sudah memutuskan untuk memakai orang-orang Kasdim ya, atau ini adalah orang Babel ya, sebagai alat penghukuman Yahweh. Nah, saya mau sampaikan sesuatu tentang orang Kasdim ini teman-teman. Orang-orang Kasdim ini dipakai oleh Yahweh untuk menghukum Israel bukan karena orang-orang Kasdim ini saleh ya. Bukan. Karena faktanya orang-orang Babel ini tidak benar sama sekali teman-teman. Tidak benar sama sekali. Dan justru ini juga yang menjadi penyebab kebingungan dari Nabi Habakuk. Kenapa Yahweh memilih orang-orang yang penuh dosa, orang-orang yang tidak benar untuk menghukum orang Israel yang tidak taat? Kenapa harus mereka seperti itu? Kenapa Tuhan tidak memilih saja orang-orang yang lebih saleh dari mereka? Orang-orang yang lebih taat dari mereka untuk menghukum orang Israel yang tidak taat? Ya kan? Sehingga teman-teman di pasal 2 ini Habakuk berdiri di hadapan Tuhan untuk menunggu responnya. Dalam hati Habakuk dia ingin klarifikasi, dia ingin penjelasan lebih dalam lagi supaya dia mengerti kenapa Tuhan harus melakukannya. Kita masuk langsung ke ayat yang pertama ya teman-teman. Ayat yang pertama, ayat 1 saya bacakan kepada kita. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ini terjemahan baru ya teman-teman. Kita mulai dari ungkapan aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Jadi teman-teman semua, selama menantikan respon dari Yahweh, Habakuk dia memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Yang mana di tempat itu juga dia berdoa kepada Yahweh. Kita tidak tahu ya teman-teman, mungkin pergi ke tempat itu, pergi ke lokasi itu sudah menjadi kebiasaan bagi Habakuk. Mungkin ya. Tapi di sini dia melakukannya dengan satu tujuan yang sangat penting, yaitu untuk menerima pengertian dari Tuhan, untuk menerima penjelasan, pemahaman yang benar tentang visi yang sudah dia terima. Kenapa harus dengan jalan yang seperti itu, ya kan? Atau kapan itu akan terjadi? Atau mungkin juga bisa nggak penghukuman itu dihindarkan? Ya, seperti itu teman-teman. Lalu ungkapan selanjutnya dikatakan dan berdiri tegak.
Ungkapan ini teman-teman menekankan kepada kita tentang stabilitas. Ya, situasinya seperti ini. Habakuk dia datang ke sana untuk belajar dari Tuhan. Belajar dari Tuhan, menerima pengertian dari Tuhan, penjelasan seperti itu. Tapi dia punya harapan yang kuat teman-teman. Bahwa Yahweh akan memberikan penjelasan tentang apa yang sudah dia dengar, apa yang sudah dia lihat. Dikatakan berdiri tegak di mana? Di menara, ya, di menara. Kata yang dipakai di sini matsur, teman-teman. Ini biasanya diartikan sebagai pengepungan, ya, atau situasinya sebuah kota yang sedang dikepung seperti itu. Dalam konteks ini belum ya teman-teman ya. Dalam konteks ini belum. Situasinya orang-orang Babel di sini yang disebut orang-orang Kasdim itu, mereka belum berangkat untuk berperang melawan Israel. Mereka belum ada di wilayah Yehuda. Mereka belum mengepung kota itu, tapi Tuhan sudah menetapkan orang-orang Kasdim atau Babel itu menjadi alat Yahweh mendatangkan penghukuman kepada Yehuda. Karenanya teman-teman, kata matsur yang dipakai di sini, ini menurut para rabi ya, sebaiknya ini dipahami sebagai sebuah benteng seperti itu. Ini mungkin menunjuk kepada kota Yerusalem dengan tembok-tembok besarnya ya, yang mengelilingi setiap sudut dari kota Yerusalem itu. Dan ayat 1 mengatakan Habakuk telah memposisikan dirinya di atas tembok-tembok itu, di mana di sanalah dia akan berkomunikasi dengan Tuhan untuk meminta penjelasan dari Tuhan. Ungkapan selanjutnya teman-teman, aku mau meninjau, itu ya, terjemahan baru. Aku mau meninjau. Ungkapan ini teman-teman, meninjau ya, bermakna untuk mengharapkan sesuatu, untuk mengantisipasi sesuatu seperti itu. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Nah, teman-teman semua, di sini Habakuk menantikan respon dari Yahweh. Habakuk dia menantikan respon karena dia sangat ingin mendapatkan klarifikasi, penjelasan tentang visi penglihatan sehubungan dengan penghukuman yang sudah dia terima dari Yahweh sebelumnya. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Itu isi ayat yang pertama bagian akhir ya teman-teman. Jadi bagian akhir ini mengangkat ide tentang argumen dari Habakuk sendiri. Sehingga inilah teman-teman yang menjadi petunjuk bagi kita ya, bahwa Habakuk dia sebenarnya tidak senang dengan apa yang dia dengar dari Tuhan tentang penghukuman bangsanya itu. Dan Habakuk di sini sepertinya dia ingin tahu apakah penghukuman ini bisa dibatalkan ya atau tidak. Mungkin Habakuk berpikir ya, sifat Tuhan kan mengampuni ya. Tuhan itu kan baik. Tuhan itu kan murah hati. Mungkin di dalam kemurahan hatinya Israel bisa menerima pengampunan seperti itu. Ayat 2. Ayat 2 dikatakan, lalu Yahweh menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Nah, teman-teman semua, di ayat 2 ini ya, Yahweh menjawab Habakuk. Tetapi jawaban Yahweh ini bukan jawaban yang diinginkan oleh Habakuk. Ketika Habakuk meminta klarifikasi, ketika Habakuk meminta penjelasan, yang dia terima dari Tuhan adalah perintah, ya, perintah. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Teman-teman, ayat 2 ini menjadi bukti kepada kita bahwa Habakuk telah menerima penglihatan itu dari Tuhan ya. Tetapi sekarang
Habakuk masuk ke tahap berikutnya dari rencana Yahweh sehubungan dengan penghakiman itu. Apa tahap berikutnya? Sesudah Habakuk menerima penglihatan, datang perintah dari Yahweh, ukirkanlah penglihatan itu pada loh-loh. Jadi ungkapan ukirkanlah itu pada loh-loh ini bermakna kejelasan, teman-teman. Artinya apa? Artinya seperti ini. Buatlah penglihatan yang sudah kau terima itu menjadi jelas di atas loh-loh batu. Nah, teman-teman, perintah ini menarik untuk beberapa alasan. Ya, menarik. Alasan yang pertama, kata luhot ya yang dipakai di sini. Ini adalah kata yang sama, teman-teman, untuk loh batu dalam peristiwa hukum Taurat. Beberapa ahli perjanjian lama mengatakan penulisan di loh-loh batu ya ini akan lebih bersifat permanen daripada penulisan di atas gulungan. Tetapi pertanyaannya, teman-teman, mengapa Yahweh menyuruh menuliskannya di atas loh-loh? Melalui pasal 2 ini sepertinya Yahweh mau menjelaskan kepada Habakuk bahwa penghakiman ini akan memiliki konsekuensi jangka panjang. Artinya, teman-teman, Yahweh ingin penghukuman ini akan selalu diingat oleh Israel. Israel perlu mengingat peristiwa ini, yaitu tentang mengapa Israel harus dihukum dan bagaimana penghukuman itu harus terjadi. Kita tahu bersama-sama melalui Alkitab kita, Israel harus mengalami 70 tahun pembuangan di tanah Babel, iya kan? Itu yang pertama, teman-teman. Yang menarik yang kedua, teman-teman, sehubungan dengan ini beberapa orang mengatakan pemakaian loh-loh batu di sini hendak mengingatkan Israel kepada hukum Taurat, yaitu perintah Tuhan yang dituliskan juga di atas loh-loh batu. Artinya seperti ini, teman-teman, mengingatkan Israel kepada loh batu itu ya. Artinya seperti ini. Karena Israel tidak menuruti apa yang tertulis di dalam loh-loh batu hukum Taurat itu, maka ya, karena mereka tidak mentaati loh-loh batu yang pertama itu, maka mereka akan mengalami apa yang dituliskan Habakuk di dalam loh-loh batu yang ada di sini. Ungkapan selanjutnya, teman-teman, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ungkapan ini, teman-teman, secara literal ya berarti supaya orang bisa membacanya meski sambil berlari, seperti itu, ya kan? Menarik ya. Artinya apa, teman-teman? Artinya setiap orang akan sangat jelas membacanya. Artinya, teman-teman, setiap orang tidak ada yang salah membacanya sehingga salah mengerti, seperti itu. Itu artinya. Sehingga teman-teman semua, bagi Habakuk, Nabi Habakuk, perintah ini mau menegaskan kepadanya bahwa tidak ada pilihan untuk membatalkannya. Artinya penglihatan tentang penghukuman itu pasti akan terjadi. Selanjutnya semakin diperjelas oleh Tuhan dalam ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Yang pertama, teman-teman, ungkapan sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Teman-teman semua, penglihatan itu akan terjadi pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Yahweh. Artinya, Yahweh sudah menentukan waktunya. Ya, Yahweh sudah menentukan waktunya, penghakiman itu pasti terjadi. Sehingga yang bisa dilakukan sekarang hanyalah menanti waktu penghakiman itu. Ungkapan kedua, teman-teman. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu.
Ungkapan ini teman-teman mau mengatakan bahwa penghukuman yang sudah Yahweh tetapkan ini ditujukan untuk hasil yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan sudah mengucapkannya ya, karena Yahweh sudah mengucapkannya, maka itu akan terjadi. Karena itu akan terjadi, tidak ada keraguan di sini, tidak ada kebohongan di sini. Sehingga teman-teman, jika Habakuk mengharapkan belas kasihan Yahweh untuk merubah rencana penghukuman ini, dengan tegas di sini Yahweh mengatakan tidak, Habakuk, tidak. Jadi saya jadi teringat teman-teman apa yang dialami oleh Nabi Yeremia ya. Nabi Yeremia. Nabi Yeremia dia menjadi perantara bagi Yehuda dengan Yahweh, perantara Yehuda Yahweh dalam hal berdoa. Situasinya sama teman-teman. Situasinya sama, tujuannya juga sama, hanya waktunya saja yang berbeda. Kepada Nabi Yeremia, Yahweh berfirman, jangan berdoa bagi orang-orang ini. Ngeri ya. Jangan berdoa bagi orang-orang ini. Kenapa? Karena mereka sudah melewati titik batas pertobatan. Perhatikan ini teman-teman. Orang-orang Israel sudah melewati titik batas pertobatan. Karenanya jangan berdoa bagi orang-orang ini. Kepada Yeremia, Yahweh katakan sudah cukup. Ya, cukup untuk Yehuda. Yahweh sudah mengucapkan penghukumannya atas Yehuda dan itu akan menjadi realita. Ungkapan yang ketiga teman-teman. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Teman-teman semua, karena waktunya sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh Yahweh, maka waktu penghakiman itu tidak akan datang lebih awal atau tidak akan datang terlambat. Seperti itu ya. Yang terakhir untuk kita ayat 4. Hanya sampai ayat 4 saja kita ya teman-teman. Ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, teman-teman semua. Babel atau orang-orang Kasdim ini bukan bangsa yang baik ya. Ini bukan bangsa yang benar. Tindakan dan gerak mereka tidak didasarkan kepada kebenaran. Dan di sini ya, pondasi dari orang-orang seperti Babel itu dinyatakan kepada kita. Landasan hidup mereka apa itu? Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Jadi teman-teman, ini adalah ungkapan untuk pride ya, kebanggaan. Maknanya sikap yang meninggikan diri, menyombongkan diri, sombong ya. Ini juga bisa orang-orang yang berfokus kepada diri sendiri, bukan berfokus kepada Tuhan. Teman-teman, seperti itulah orang-orang Kasdim, orang-orang Babel. Pelajaran selanjutnya, apa yang bisa dihasilkan oleh kesombongan teman-teman? Apa yang bisa dihasilkan oleh kesombongan? Orang yang sombong tidak akan benar. Orang yang sombong jiwanya tidak lurus teman-teman. Artinya orang-orang yang seperti ini mereka memiliki masalah spiritual. Mereka punya masalah spiritual teman-teman. Dan inilah yang membuat Habakuk bingung, ya kan? Kenapa Yahweh harus memakai orang-orang yang punya masalah spiritual untuk menghukum orang-orang yang tidak taat? Teman-teman, orang-orang Babel ya, atau dalam bentuk pluralnya tadi orang-orang Kasdim, segala sesuatu tentang mereka itu jahat teman-teman. Mereka ini penyembah berhala, mereka serakah, kerajaannya didasarkan atas ketidakadilan, korup, tidak ada belas kasihan. Bagi orang-orang ini kekuasaan ya, kekuasaan, power memberi mereka hak untuk melakukan apapun kepada orang lain. Bagi orang-orang ini uang bisa membeli apapun yang mereka inginkan.
Dan dalam situasi bangsa yang seperti itulah teman-teman dikatakan sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Kontras kepada itu ya, kontras kepada itu, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi kontras teman-teman ya antara kejahatan dengan kebaikan. Kontras antara kegelapan dengan terang. Ini pembelajaran yang mau disampaikan kepada kita. Perhatikan baik-baik teman-teman. Kesombongan ya, berfokus kepada diri sendiri bukan kepada Tuhan, itu akan membuat seseorang berada pada posisi di mana dia tidak mampu untuk menghasilkan kebenaran. Karena kebenaran dihasilkan melalui kerendahan hati, melalui ketundukan, melalui ketaatan, melalui penyerahan diri sepenuhnya kepada perkataan Tuhan, firman Tuhan. Sehingga teman-teman, kesombongan akan membuat kebenaran menjadi mustahil. Ini pesan kepada kita. Orang saleh akan hidup di dalam imannya. Kata iman atau faith ya ada dari akar kata yang sama dengan kebenaran, truth. Karenanya teman-teman, iman selalu berakar kepada kebenaran. Sehingga yang dimaksud di sini adalah orang saleh, orang yang beriman, mereka akan memilih kebenaran. Yang karenanya sikapnya, perkataannya, dan perilakunya akan mencerminkan kebenaran. Karena teman-teman, kita akan berperilaku atas dasar apa yang kita pandang benar, iya kan? Kalau ini benar ya kita akan melakukannya. Sehingga teman-teman semua, orang benar akan hidup oleh imannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.